Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Sagittarius di minggu ketiga bulan Juni 2025. Oke, buat para Sagittarius, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Sagi 2025. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat Sagittarius ya. Di kartu yang pertama aku lihat di minggu ketiga ini Sagi, ada lembaran-lembaran baru ya yang akan terjadi di kehidupan seorang Sagittarius. Intinya kehidupan kamu nggak samalah kayak sebelum-sebelumnya, amin ya. Adanya awalan-awalan baru, lembaran baru, entah itu kamu yang buka sendiri atau ada yang membukakannya buat kamu ya. Tentunya sih Tuhan yang membukanya buat kita ya, tapi maksudnya antara kamu dan orang lain. Apakah kamu yang membuka atau orang lain yang membuka lembaran baru ini ya. Terus soal uang, di sini apapun itu yang berkaitan dengan uang sangat terkontrol ya. Kamu bisa mengontrol keuangan kamu. Terkadang meskipun uang itu udah sedikit lagi ya, tapi tetap bisa dihematin gitu loh ya. Tapi semoga ya, memang kamu sangat posesif dengan yang namanya uang di minggu ketiga ini. Bahkan kayak oleh beberapa orang Sagi ini terlihat pelit, kayak pelit banget sih Sagi, pinjem dong uangmu ya, sorry aja kata Sagi ya, orang kebutuhan aku juga banyak kok, ini aja udah diirit-iritin ya. Dan kamu juga akan bukan lebih doyan, akan lebih banyak nyimpen kalau uang, jadi nggak akan foya-foya atau di minggu ketiga nggak Sagi nih ya. Karena di sini sendiri aku lihat soal keuangan mungkin nggak begitu oke di minggu ketiga ini Sagi, sehingga persiapkan dirimu, lebih banyak saving, simpan uangmu, jangan beli hal-hal yang mungkin bukan prioritas kamu atau bukan yang kebutuhan penting banget gitu ya. Karena di sini bisa aja kolaps gara-gara keluarga kalau aku lihat ya. Apakah ada, kalau apa ya, mungkin kebutuhan keluarga banyak, bukan gara-gara juga sih, kata-katanya lebih tepat, sorry ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan keluarga juga. Apakah mungkin kamu memang seorang tulang punggung untuk keluarga ya. Terus di sini apakah mungkin ada keluarga yang minjem uang sama kamu, sehingga hati-hati kalau nggak pas ya mengaturnya, masukan dan pengeluarannya bisa kolaps karena ada keluarga yang ikut harus entah kamu bantu, entah harus kamu biayai di minggu ketiga ini. Lalu juga Sagi di minggu ketiga kalau aku lihat ada hal-hal sepertinya kamu takut untuk melakukan apa ya, kayak kamu takut sesuatu akan terjadi di minggu ketiga ini. Kayak aku nggak ingin itu terjadi kak, kalau bisa diputar waktu ya, aku nggak akan bertemu dengan hal-hal ini lagi ya. Ada hal-hal yang kamu takutkan buat terjadi, entah itu semacam kerugian yang sama atau kesalahan yang sama ya. Dan di sini tapi masalahnya juga nggak ada hal-hal yang pasti yang akan kamu lakukan soal perubahan gitu. Apakah memang karena lingkungan dan keadaan juga yang tidak mendukung kamu untuk melakukan perubahan pada suatu hal yang tidak kamu ingini di sini ya. Terus hati-hati dengan masalah keluarga di minggu ketiga ini Sagi ya. Ada potensi tentang ketidakstabilan hubungan di dalam keluarga, antar anggota keluarga ya. Bahkan di sini beberapa dari Sagi kalau aku lihat ada yang akan berpisah ya di minggu ketiga ini. Berpisah terus apa kak? Bercerai ya. Kalau putus pacaran kan biasa, bahkan ada yang akan bercerai di sini ya. Atau ada juga yang terlibat ya kasus broken home di sini di minggu ketiga ini. Jadi siapkan perasaanmu, dan memang dari semua masalah yang kamu punya, kamu itu cukup banyak beban pikirannya. Jadi beban pikiran kalau aku lihat Sagi ini ya, bikin jadi susah tidur karena mungkin mikirin masalah keluarga ya. Keuangan masih oke lah, tapi terkadang masalah keluarga ini cukup mengganggu pikiran ya. Dan aku lihat Sagi, bahkan ada hal-hal yang akan kamu tinggalkan ya di minggu ketiga ini karena kamu merasa kecewa. Udahlah gitu, mungkin
aku nggak cocok di rumah ini lagi, atau aku nggak cocok berada di sini lagi gitu ya. Aku akan temukan jalan baru gitu. Dan di sini aku lihat ada memang masalah yang akan hadir ya di minggu ketiga ini. Memang lebih kuatnya ke masalah keluarga gitu. Dan ada hal-hal yang berkaitan dengan slow healing. Karena kalau move on masalah pacar apalah segala macem itu akan mudah, tapi kalau udah menjadi masalah keluarga sulit buat move onnya, bahkan bertahun-tahun, karena kita masih ketemu dengan orangnya, masalahnya masih akan teringat terus. Makanya slow healing di sini aku lihat yang akan terjadi di minggu ketiga ini soal masalah keluarga. Tapi gimana pun juga aku lihat Sagi ini tetap bisa kayak pakai topeng gitu loh, the sun. Kalau di hadapan orang-orang kamu tuh tetap yang kayak, aku tuh selalu bisa tertawa, bahagia, kelihatannya happy, padahal nih banyak banget beban pikirannya. Kalau di depan orang-orang yang paling ceria kelihatannya, yang paling lawak, guyon gitu ya. Terus juga nih, hati-hati soal komunikasi di minggu ketiga ya Sagi, karena di sini miskomunikasi bisa menimbulkan salah penilaian kamu dengan seseorang dan membuat kamu jadi ragu-ragu terhadap seseorang ya. Kayak ini apakah orang bisa dipercaya atau tidak gitu. Selanjutnya mari kita lihat juga apa pesan dari semesta untuk kehidupan Sagitarius ya di minggu ketiga Juni 2025. Yang pertama, Sagi dipesankan katanya rayakan apapun itu dalam kehidupanmu dengan cinta ya, atau rayakanlah cinta di dalam kehidupannya kamu ya, biar kamu nggak yang stres banget, biar kamu nggak yang jadi banyak beban pikiran banget ya. Rayakan dengan cinta hidupmu, itu pesannya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan apapun itu ya, kejujuran, kebohongan, bukan apa ya istilahnya di sini kalau aku bisa katakan ya, pesannya kayak yang gini loh, bahwa apapun itu ya tentang suatu hal-hal yang bikin sakit hati kamu ya, memang kejujuran itu sakit gitu ya. Kejujuran terhadap kesalahan seseorang itu bisa bikin kamu jadi sakit hati, tapi percayalah itu semua gak akan lebih sakit dibandingkan kebohongan yang terus ditumpuk-tumpuk gitu. Jadi biarlah jujur ya, meskipun menyakitkan, daripada berbohong terus ujung-ujungnya busuknya nanti terbongkar juga pada akhirnya gitu ya, kebohongan yang disimpan tadi. Lalu di kartu yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya kamu adalah sebatas apa yang kamu percaya tentang kemampuan dirimu Sagi. Jadi jangan batasi pemikiranmu ya dengan kamu, oh aku hanya bisa sebatas ini doang, ini nggak bisa yang lain. Jangan batasi, percayalah nggak ada yang nggak mungkin ya, bagi semesta, bagi Tuhan ya. Jangan batasi dirimu hanya sebatas dengan pemikiranmu tentang dirimu. Dan di sini tentang kemampuanmu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Sagi untuk ini semua ya di minggu ketiga Juni. Kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dengan Libra, Gemini, Capricorn, terus apa lagi ya? Itu aja sih teman-teman buat zodiaknya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Sagittarius.